Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan instalasi Linux pada VirtualBox, lalu cara menginstal aplikasi pada Linux, dan juga terakhir perintah-perintah yang biasa dilakukan dalam Linux dalam command prompt-nya. Yang pertama, di sini saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Ada saya sendiri, Muhammad Jakaria, lalu ada Hasbi Arfe Maulana, lalu selanjutnya ada Kemal Ramdan, di belakang ada Widya, dan ada Yoga Saputra. Satu lagi ada Robert Wildan yang nanti presentasi lewat Zoom. Untuk yang pertama-tama, cara penginstalan aplikasi Linux pada VirtualBox akan dijelaskan oleh Widya. Saya Widya akan menjelaskan tentang instalasi Linux. Yang pertama, kita buka VirtualBox-nya, pilih mesin new, kita isi nama instalasinya, yaitu presentasi kelompok 4. Pilih tabnya Linux, version Ubuntu-nya itu 64 bit. Kita next, pilih RAM-nya yang untuk OS-nya. Kita langsung next, pilih create virtual hard disk next. Habis itu kita pilih VDI, next juga. Kita pilih dynamic hard disk, next juga. Langsung kita pilih kapasitas hard disknya tuh. Nah, udah langsung next. Habis itu kita masukkan ISO-nya di setting. Udah, pilih storage-nya. Habis itu Ctrl ID. Nah, itu di bagian browsernya. Kita pilih ISO-nya. Nah, Ubuntu 2000 seperti itu. Klik OK, lalu start. Kita tunggu dulu. Kita start. View. Kita tunggu dulu ya. Lalu kita pilih install Ubuntu. Continue. Lalu kita pilih bagian install third party. Continue. Lalu kita pilih erase disk and install Ubuntu. Kita klik install now. Continue. Lalu kita pilih lokasinya. Continue. Kita isi nama
implementasi kelompok. Kita isi juga passwordnya. Apa namanya? Ubuntu 5 tadi. Ganti aja. Ubuntu. Ubuntu 4. Ya. Lalu kita continue. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Instalasinya udah selesai, lalu kita restart. Ini apa? Oke, full. Lalu kita pencet enter. Oke, selesai restart, kita login menggunakan username dan password yang tadi kita udah buat. Instalasi selesai, lalu dilanjutkan dengan kita menginstalasi aplikasi di Ubuntu. Oke, saya Muhammad Jakaria. Sekarang saya akan melanjutkan setelah instalasi yang dilakukan oleh Wedia. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi di Ubuntu yang telah kita install. Ada dua cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bisa langsung dari Ubuntu Software Center. Tinggal diklik aja. Lalu ini ada pilihan aplikasinya. Ini misalkan kita contoh Uno Kalkulator. Tinggal kita klik, lalu kita install. Nah, ini butuh passwordnya. Kita masukkan password, enter. Lalu dia akan otomatis menginstal aplikasi yang tadi kita pilih. Ini sedang proses installnya. Oke, proses instalasinya sedikit lagi selesai. Proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa langsung di sini cari yang aplikasi yang barusan kita install. Ini ada Uno Kalkulator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menginstal aplikasi melalui terminal. Kita buka dulu terminalnya, Ctrl Alt dan T. Kita masuk ke super usernya, lalu kita masukkan password. Kita ketikkan repositorinya. Tidurnya gantian.
Linux Direct, Google Chrome stable underscores current AMD 64.dep. Lalu kita enter. Di sini ada proses mendownload Google Chrome yang .dep-nya. Ini kita tunggu aja sampai selesai. Ini baru proses download, belum proses instalasi Google Chrome-nya. Ini masih proses mendownloadnya, udah 85%. Kita tunggu aja sebentar. Oke, proses mendownload Google Chrome-nya udah selesai. Sekarang kita melakukan proses instalasi. Sudo kita ketikkan di sini, sudo apt install. Lalu kita kasih alamat linknya yang barusan kita download. Ini nama aplikasinya underscores current underscores AMD 64.dep. Lalu kita enter. Nah, ini sedang proses instalasinya. Ini ada progresnya. Ini ada prosesnya, masih unpacking. Ini ada persentasenya. Oke, proses instalasinya udah selesai. Sekarang kita lihat aplikasi yang udah kita download dan install. Ini kita ketikkan Google Chrome. Nah, ini tinggal kita buka, lalu aplikasi Google Chrome yang barusan kita download dan install udah tersedia di Linux kita. Terima kasih dari saya Muhammad Jakaria. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa perintah Linux melalui CMD atau terminal yang ada di Linux. Selamat malam, saya Hasbiat Arifai Maulana dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan perintah dalam Linux. Perintah pertama yang saya gunakan who itu untuk menampilkan user dalam Linux. Lanjut ke perintah sudo su. Di sini kita masukkan password Ubuntu 4. Oke, kita udah masuk ke administratornya. Lanjut ke perintah ls. Perintah ls berfungsi untuk menampilkan direktori dalam Linux-nya. Nah, sebagai tambahan perintah det. Ya, perintah det untuk menampilkan tanggal dalam Linux-nya juga. Selamat malam, saya Kemal ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yang bernama Hasbi. Di sini saya akan masukkan kode ls-1, lalu enter. Fungsinya ini untuk membuka semua isi dari direktori berupa nama filenya. Lalu setelah itu saya akan mengetik mkdir. Mkdir ini adalah untuk membuat folder baru. Seperti saya di sini mengetik gambar untuk filenya. Lalu kita ketik. Setelah itu kita ketik lagi untuk ls-1-nya. Kenapa kita ketik ls-1-nya? Karena kita ingin melihat apakah file new file gambar tersebut ada atau tidak, dan ternyata memang sudah ada ya. Setelah itu lanjut ke kode pwd. Pwd ini untuk menampilkan direktori saat ini. Seperti itu. Saya Yoga Saputra. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Kemal. Selanjutnya tekan W, enter untuk menampilkan user yang sedang login dalam Linux. Selanjutnya tekan df. Selanjutnya ketik df, enter untuk jumlah disk yang digunakan dan jumlah disk yang kosong.
kemudian ketik kelas untuk menampilkan informasi siapa saja yang login di sistem dan siapa saja yang login terakhir. Saya Robit Wildan Suaidi akan melanjutkan presentasi tentang perintah Linux di command prompt atau terminal. Yang pertama, kita ketikkan history yang berfungsi untuk melihat perintah-perintah yang sudah diberikan sebelumnya. Lalu ada perintah clear yang berguna untuk membersihkan command prompt atau terminal dari perintah yang sudah diberikan. Yang terakhir ada perintah exit, yaitu untuk keluar dari terminal Linux. Oke, itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 4 tentang cara penginstalan Ubuntu melalui VirtualBox, lalu ada cara penginstalan aplikasi di Ubuntu, dan ada perintah-perintah yang dapat kita berikan di Ubuntu melalui terminal atau command prompt dalam Ubuntu. Sekian dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.